Berkata anak-anak, apa kabar? Ibu sangat percaya di tahun baru ini anak-anak pasti punya harapan, punya keinginan, punya semangat yang baru dan pastinya lebih baik daripada tahun yang lalu. Oh iya, Ibu akan menyampaikan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Mari kita semuanya bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersemangat untuk belajar di tahun 2021 ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian akan dapat terlaksana dengan sangat lancar. Nah, anak-anak kelas 7 di semester kali ini tentang evaluasi di semester 1 dulu. Untuk semester 1 yang lalu, beberapa anak masih ada yang malas-malasan dalam mengerjakan tugas dan hanya mengutamakan presensi saja tanpa melihat materi secara keseluruhan. Itu semua dapat Ibu lihat dari hasil akhir yang kalian dapatkan melalui hasil rapot yang kemarin sudah dibagi sama wali kelasmu. Hasilnya baik atau tidak, semuanya tergantung dari cara kalian belajar dan cara kalian menanggapi semua materi yang telah disampaikan. Nah, karena ini tahun baru, berarti harus punya semangat baru lagi ya untuk belajar. Kerjakan segala tugas-tugas dengan baik, tepat waktu, dan pastinya materi betul-betul dipahami dari awal sampai akhir, tidak hanya sekedar mengutamakan presensi saja. Anak-anak, untuk semester 2 ini KKM masih sama, 75. Ibu akan sampaikan materi esensial yang akan kita pelajari di semester 2. Nah, materi esensial ini didapatkan setelah guru-guru agama Katolik sekota Surakarta bersama-sama mereka rapat, kemudian menyimpulkan materi-materi yang menjadi materi-materi esensial yang akan disampaikan di semester 2 ini. Kalau kalian lihat di buku siswa kalian, di sini ada 3 bab ya, ada 3 KD yang akan disampaikan. Semuanya disampaikan, hanya tiap-tiap bab itu nanti yang disampaikan hanya materi-materi esensial. Contoh, di bab yang keempat materi esensialnya adalah ini. Nah, lalu di bab yang kelima materi esensialnya adalah ini dia. Nah, di bab yang keenam materi esensialnya adalah berikut ini. Tetapi nanti ketika kita ada waktu lagi, materi-materi yang tidak menjadi materi esensial akan Ibu sampaikan ya. Nah, hari ini pembelajaran kita akan kita mulai dengan kisah inspiratif berikut ini. Ibu akan perlihatkan kisah berikut dan nanti apakah ada tugas atau tidak, tunggu sampai kisahnya berakhir ya. Silahkan menyaksikan. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak?"
Mengapa dia sekarat? Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikir. Nah anak-anak, kalian sudah menyaksikan kisah inspiratif tadi? Bagaimana? Menarik kan? Kisah ini mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana cara kita untuk berubah pola pikir yang baru di tahun baru ini, dengan semangat belajar yang baru lagi. Mari bagi anak-anak yang kemarin hasilnya kurang memuaskan, belajar dengan cara yang baru yang pastinya lebih baik hasilnya, lebih nyaman bagi anak-anak, dan hasil yang didapatkan akan lebih maksimal lagi. Bagi anak-anak yang sudah baik, bagus, memuaskan hasilnya, pertahankan dan berikan lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama bekerja sama anak-anak, tetap melakukan pembelajaran jarak jauh yang nyaman, yang enak, yang menyenangkan, dan pastinya tetap semangat belajar. Setelah ini, anak-anak silahkan membuka link berikut ini, bit.ly/refleksi_agama. Silahkan dikerjakan, dan salam sehat selalu ya anak-anak. Berkah dalam.